Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi solawat pasti sampai. 100% solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana, dan Allah pasti kabulkan, karena Allah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau mau pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ada orang yang banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersolawat, huttat anhu asyara sayiat, dosa diampunkan, diberikan Allah syafaat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala darajat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah. Bersolawat dengan lantunan lagu, sudah. Solawat bersama-sama, sudah. Solawat nanti malam bersendirian, saat bangun tahajud malam, ambil tasbih bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang pergi ke tanah suci Makkah, haji, umrah, lama memilih-milih solawat. Selawat kayu tak jadi, selawat batu tak jadi, selawat permata tak jadi. 1 jam memilih selawat, lebih banyak memilih selawat, lebih lama memilih selawat daripada berselawat. Membeli selawat 100 buah, semuanya untuk orang, satu pun tak ada untuk dia. Ada satu selawat, itu pun dia gantung di kaca kereta. Oleh sebab itu selawat ini untuk kita, selawat ini amalan kita. Orang yang tak berselawat batal solatnya, orang yang tak berselawat batal khutbah Jumat, orang yang tak berselawat doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit. Itulah mengapa sebelum doa kita angkat tangan, pertama bersyukur kepada Allah, Allahumma alhamdulillah, setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mana ada salawat dalam doa kunut subuh, sami Allahu liman hamidah, orang terus saja angkat tangan, dia baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Mana ada salawat? Salawat pada kunut subuh tidak di awal, tapi dia tetap tutup di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uribe Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, mari kita bersama gemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kajian malam ini kita akan beri judul diterimanya amal. Maknanya diterimanya amal itulah yang dimaksud pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya agar amal kita sampai, agar ibadah kita sampai, agar seluruh aktivitas kita sampai dan diterima oleh Allah, agar mendapatkan pahala. Jadi makna pahala itu hakikatnya diterimanya ibadah itu oleh Allah. Jadi apakah makna diterimanya ibadah itu? Apa maknanya diterimanya sholat itu? Apakah maknanya diterimanya zakat pensucian itu? Apa makna diterimanya puasa kita? Dan apa maknanya diterimanya ibadah haji dan umroh kita? Maknanya adalah Tuhankanlah Allah di hati kita. Nyatakanlah kehadiran, nyatakanlah kehuduran, nyatakanlah kewujudan, nyatakanlah kehidupan, nyatakanlah kekuasaan hanya Allah daripada kewujudan manusia kita di hati kita, daripada kehidupan diri manusia kita di hati kita, daripada kekuasaan diri manusia di hati kita. Itulah makna hakikat diterimanya amal. Maknanya lillahi ta'ala yang sudah diajarkan oleh junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang innamal a'malu binniyah, luruskan niatmu kepada Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu. Yakni apa maknanya? Maknanya di dalam hati kita sudah taubat jadi Tuhan. Di hati kita sudah taubat dari li nafsi, dari kepemilikan diri, dari hidupnya diri, dari badannya diri manusianya. Kita wajib taubat dari itu dahulu agar bisa bertemu dengan lillahi ta'ala. Saya kutipkan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah kunci agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maknanya, perintah ini tertuju kepada junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya, bahkan ke seluruh manusia. Jadi jangan salah paham, babagan tauhid, babagan ilmu hakikat dan makrifat itu bukan untuk orang agama Islam saja. Jangankan orang Islam, perintah ini diserukan. Padahal terbukti selama ini, meskipun kita sebagai umat Islam, sebagai penganut Al-Quran, sebagai pengikut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatanya di hatiku pada khususnya selama ini masih belum mentuhankan Allah di hatiku. Yang ada, yang nampak, yang jelas, yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa atas diriku di hatiku masih Abdul Halimnya. Ini khususnya saya pribadi. Maknanya bagaimana mungkin kita diakui, kita disebut sudah menyembah Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Sementara di hati kita yang nyata, yang jelas, yang wujud, melebihi wujudnya Allah di dalam hati kita masih Abdul Halimnya. Tentunya Abdul Halimnya tak mungkin disebut sudah menjadi hamba Allah bila di dalam hatinya belum ada Allah. Bila di dalam hatiku masih Abdul Halimnya yang wujud, yang lebih berkuasa dari kuasanya Allah di dalam hatiku masih Abdul Halimnya, berarti yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang jadi Sang Khalik, yang jadi penguasa atas hidup dan badanku selama ini kan masih Abdul Halimnya. Inilah maknanya bahwa diriku Abdul Halim selama ini belum dikatakan, belum lulus menjadi hambanya Allah, alias masih ingkar, alias masih kufur, alias masih syirik, dan alias masih mensekutukan Allah dengan diri Abdul Halimnya selama ini di hatiku. Berarti apa bedanya aku Abdul Halim ini selama ini sebagai orang yang ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan Abdul Halimnya saja di hatiku selama ini. Berarti apa bedanya Abdul Halim ini dengan Fir'aun?
Yang mana di dalam hati Fir'aun yang ada hanya diri Fir'aunnya yang merasa wujud, yang merasa berkuasa, yang merasa hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi Abdul Halim sama saja dengan Fir'aun, dengan Dajjal, dengan Ya'juj wa Ma'juj, dengan setan, dengan iblis yang selama ini tidak rela. Abdul Halimnya selama ini tidak ridho bila dikatakan Abdul Halim ini Adam, sujud kepada keadamannya, sujud kembali kepada asal usulnya, yang mana 50 tahun yang lalu Abdul Halim belum wujud, belum ada, belum hidup, belum berkuasa. Itulah makna Adam itu. Bukan makna sosoknya Nabi Adam. Yang dimaksud bersujud kepada Adam itu bersujud Abdul Halimnya kepada asal usul Abdul Halimnya, yakni ketiadaan, yakni kegoiban, yakni kefanahan. Itulah makna bersujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya bagaimana agar Abdul Halim ini dikatakan sudah bertuhankan Allah? Bagaimanakah caranya? Caranya ya harus kembali kepada man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal hakikat jati diri Abdul Halimnya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, dan yang tak berkuasa di dalam diri Abdul Halimnya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan menuju Tuhannya, ia akan mengenali siapa sejati Tuhannya itu yang wujud, Tuhannya itu yang hidup, Tuhannya itu yang berkuasa atas Abdul Halimnya. Inilah makna bertuhan itu. Jadi sebelum kita kembali kepada hakikat diri sejati kita, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa Allah. Maka selamanya kita takkan pernah bersanding kepada Allah. Selamanya kita takkan pernah bisa lillahi ta'ala. Akan tetapi selamanya Abdul Halim selalu li nafsi, karena kewujudan, karena kehidupan, dan karena kekuasaan Abdul Halimnya di hatinya. Maka bila begitu tak akan berguna segala amal yang diamalkan oleh Abdul Halimnya. Maka selama itu takkan berguna ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Abdul Halimnya. Maka selama itu pula tak akan ada gunanya solat-solat yang dikerjakan sejak akil baligh hingga setua ini, bila Abdul Halimnya masih menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada Allah. Inilah bukti-bukti nyatanya. Berarti Anda sekalian, berarti Abdul Halim sekarang pun sudah tahu. Meskipun banyak orang, mayoritas manusia tidak mengetahui amal ibadahnya, solat-solatnya, zakat-zakatnya, puasa-puasanya, ibadah haji dan umrohnya, kebaikan-kebaikannya selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Selama ini kita tak pernah tahu. Karena kita agama dan akidah serta bertuhannya masih ayang-ayang.
masih bayang-bayang, masih ilusi, ya tak jelaslah agama dan bertuhannya. Karena selama ini yang dipertuhankan hanyalah Abdul Halimnya di dadanya. Maka tak akan pernah tahu semua rahasia-rahasia itu. Hanya Allah lah yang maha tahu. Memang betul. Bagi hamba Allah yang sudah kembali bersujud kepada keadamannya, maka akan tahu bahwa selama ini amal ibadah, solat-solatnya, sejak akil balik sampai setua ini, hingga sadar, bangun, bangkit imannya, ternyata selama ini tidak diterima alias terputus dari rahmatnya Allah. Karena tidak nyembah Allah, nyembahnya, ngabdinya hanyalah dusta dan dusta saja. Karena yang wujud jadi Tuhan di hatiku selama ini Abdul Halimnya saja. Inilah berarti saya dan kita semua, Anda semua saat ini, malam ini sudah bisa menilai, sudah bisa menyadari bagaimana nasib-nasib ibadah-ibadah, solat-solat, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan sejak akil balik hingga setua ini sebelum datangnya kesadaran di dalam bertuhan. Sekarang Anda sudah menilai, oh ternyata amal-amalku, kebaikan-kebaikanku, ketaatan-ketaatanku, sejak akil balik tiba, sejak aku makan buah khuldi, sejak aku mengaku-ngakui makan hidup ini, bahwa hidup ini adalah hidupku, badan ini adalah badanku, amal ini adalah amalku, ketaatan ini adalah ketaatanku, berarti selama ini aku hanya nyembah yang fana di hatiku daripada menyembah yang bako. Hanya menyembah ciptaan daripada menyembah sang pencipta. Hanya menyembah makhluk daripada menyembah sang kholik di hatiku. Mana mungkin semua amal itu sambung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semua bukti-bukti bahwa selama ini bagaimana mungkin Allah mau menerima ibadahnya orang kafir? Bagaimana mungkin Allah mau menerima ibadahnya orang syirik? Bagaimana mungkin Allah mau menerima ibadahnya manusia yang tidak mengabdi dan menyembah Tuhannya di hatinya? Ya tak mungkin diterima semua itu. Akan tetapi malah semua amal yang kita lakukan, malah semua ketaatan yang kita kerjakan, malah sholat-sholat kita yang kita lakukan selama ini, malah puasa-puasa yang kita kerjakan tiap tahun selama ini, hanya menambah dan menambah dosa saja. Hanya menambah kegelapan-kegelapan hati saja kepada Allah. Hanya menambah ketebalan-ketebalan saja hijab-hijab kita terhadap Allah. Karena yang jadi Tuhan selama ini bukan Allah di hati kita yang wujud, tapi yang jadi Tuhan yang wujud di hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini, yang menjadi sang kholik atas seluruh ibadah dan amal kita, sehingga kita merasa bangga, sehingga kita merasa mulia dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Kemuliaan dan kebanggaan itulah cermin, tanda-tanda bahwa selama ini
kita masih ateis. Maknanya di dalam hati kita pasti seluruh apa yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu amal-amal kebajikan yang pernah kita kerjakan, semuanya itu palsu. Karena tidak ada Tuhan di dalam hati kita, kecuali diri kita sendiri. Allahnya tak ada, Allahnya tak hudur, dan Allahnya gaib. Inilah kenyataan hatiku Abdul Halim yang selama ini masih ateis, tak bertuhan. Maka dari itu, bila Abdul Halim ini ingin mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya, maka musnahkanlah Abdul Halimnya dari hatinya. Fanahkanlah Abdul Halimnya dari hatinya. Tidak terwujud lagi Abdul Halimnya di hatinya. Tidak dihidupkan lagi Abdul Halimnya di hatinya. Tidak dikuasakan lagi Abdul Halimnya di hatinya. Inilah makna bertaubat. Inilah makna baiat, janji yang suci. Tanpa baiat, tanpa janji yang suci, semuanya hanyalah angan-angan saja. Jadi selama ini seolah-olah kita memahami apa yang telah dipaparkan di dalam channel Uripe Allah ini, seolah-olah sudah paham. Bila tidak digurukan, bila tidak dilanjutkan apa yang kita pahami, maka ya semua masih dituhani oleh hawa nafsunya sendirilah yang merasa paham. Jadi selamanya yang jadi mursyid, yang jadi guru, yang jadi pembimbing masih iblis dan setannya, yang menjadi mursyid atas dirinya. Kadang di dalam latihan-latihan kita, kadang kita berlatih, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Ketika saat lupa, yang lupa Abdul Halimnya. Dan ketika saat ingat, yang ingat ya Abdul Halimnya. Jadi sama-sama Abdul Halimnya. Yang lupa Abdul Halim, yang ingat Abdul Halim. Mengingat Abdul Halimnya yang merasa lupa dan yang merasa ingat. Jadi Tuhannya masih Abdul Halimnya. Mana Allahnya bila begitu? Bila yang diingat hanyalah Abdul Halimnya. Inilah kenyataan itu. Bagaimanakah agar kita mendapatkan maknanya, agar kita diterima semua amal-amal kita kepada Allah. Persembahan kita diterima oleh Allah. Penyembahan kita diterima langsung oleh Allah. Ya jangan jadi Allah di dalam hatimu. Jangan jadi Tuhan di dalam hatimu. Jangan kau akui semua apapun yang kau perankan. Bukan peranmu sendiri. Jika kita bisa mempersembahkan kembali seluruh kehidupan, seluruh peran-peran yang diperankan oleh badan ini, seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh solat-solat kita, seluruh kebajikan-kebajikan kita dipersembahkan total jenderal kepada Allah, maknanya kita sudah tak berharap-harap lagi pahala. Kita tak berharap-harap lagi kemuliaan. Kita tak berharap-harap lagi pujian. Kita tak berharap-harap lagi kebanggaan di hati kita. Bila itu semua sudah hancur lebur, maka itulah makna diterima ibadah kita. Dan itulah makna pahala itu. Ketika Abdul Halimnya sudah tak jadi Tuhan lagi, ketika Abdul Halimnya sudah
tak wujud lagi. Ketika Abdul Halimnya tak hidup lagi, dan Abdul Halimnya tak berkuasa lagi di hatinya, yang ada hanya wujudullah, yang ada hanya uribe Allah, yang ada hanya kuasa Allah, yang ada hanya kehendak daya upayanya Allah sendiri, maka teraplikasikanlah la haula wala quwata illa billah di dada Abdul Halimnya. Maka yang nyata, maka yang wujud, maka yang jelas hanyalah uripe Allah. Jadi inilah yang dimaksud diterimanya amal dan mendapatkan pahala ketika Abdul Halim sudah tak merasa berilmu lagi. Ketika Abdul Halim sudah tak merasa beramal lagi. Ketika Abdul Halim meskipun kelihatannya sholat, di dalam hatinya tak merasa bisa sholat lagi. Inilah yang dimaksud meninggalkan syariat-syariat Abdul Halimnya. Jadi ketika datang kesadaran, bangkit imannya setelah kiamat, maka yang ada hanyalah Allah. Hancur leburlah langit dan buminya Abdul Halimnya. Hancur leburlah hidup dan badan yang selama ini diakui sebagai hidup dan badan Abdul Halimnya, dipersembahkan kembali dengan tulus ikhlas ridho kepada yang memilikinya. Inilah makna lillahi ta'ala. Dan saat itulah Abdul Halim hanyalah menjadi utusan Allah. Jadi diri kita semua yang sudah menyadari bahwa kita ini hanyalah makhluk yang diperankan Allah. Inilah yang dimaksud utusan Allah. Hanya diutus oleh Allah. Hanya ilmunya Allah. Hanya kalamnya Allah. Hanya af'alullah. Hanya zatullah. Hanya asma'ullah. Hanya sifatullah. Jadi siapapun Anda yang sudah berbaiat, pasti Anda memahami semua apa yang dipaparkan. Karena Anda sudah melewati kematian Anda sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi selama ini kita diperbudak oleh iblis dan setan. Kita dirajai oleh iblis dan setan berupa Abdul Halimnya, itulah iblis dan setannya. Yang mana selama ini Abdul Halim tidak rela, tidak ridho bila diutus oleh Allah. Karena bagaimana mungkin Abdul Halimnya rela dan ridho bila diutus oleh Allah, sementara Allahnya tak ada di hati Abdul Halimnya. Sementara Allahnya goib bagi Abdul Halimnya, ya tak mungkinlah Abdul Halimnya menjadi utusan Allah kecuali diutus oleh Abdul Halimnya sendiri, kecuali diperbudak, dirajai, dituhani oleh iblis dan setan, yang mana selalu dibisiki Abdul Halim hatinya, bro, Abdul Halim, hidup ini hidupmu, badan ini badanmu, apalagi amal-amal yang kau perbuat, apalagi sholat-sholat yang kau perbuat, apalagi puasa-puasa yang kau perbuat, apalagi kebajikan-kebajikan yang kau perbuat, semua ini milikmu Halim. Katanya iblis dan setan yang selalu bergema di dalam dada Abdul Halim ini. Itulah makna selama ini Abdul Halim telah diutus, diperbudak oleh syaitan daripada diutus oleh Allah. Inilah makna bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kita diutus oleh Allah untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad, hati
hatinya terutama. Tapi selama ini kita hanya mencontoh bajunya saja. Kita mendewa-dewakan bajunya saja. Kita mendewa-dewakan badannya Rasulullah saja. Kita tidak mendewakan hidup siapa yang menghidupi Rasulullah. Hidup yang menghidupi Rasulullah. Hidup yang menghidupi para nabi-nabi Allah. Ya hidup yang menghidupi diri kita sama. Maknanya samakan, maknanya sinkronkan imannya hati ini. Baru betul apa yang disyariatkannya. Karena syariatnya sudah lillahi ta'ala. Maka syariatnya adalah syariatullah. Bukan milik syariatnya Abdul Halimnya. Maka dari itu, bagi pemahaman-pemahaman kebanyakan di luar sana, ketika sudah merasa Abdul Halimnya yang makrifat, Abdul Halimnya merasa mengenal Allah, maka Abdul Halimnya meninggalkan syariat Islam. Contoh, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah-ibadah syariat. Karena Abdul Halimnya merasa sudah kenal Allah, merasa sudah tahu Allah, merasa sudah berjumpa dengan Allah. Itu hanya teori yang salah paham. Maknanya yang ditinggal bukan laku-laku badaniyahnya. Maknanya yang ditinggal bukan syariat-syariat badannya. Bila mau meninggalkan syariat-syariat badannya, ya jangan sholat saja yang ditinggal. Ya jangan puasa saja yang ditinggal. Ya jangan laku ketaatan ibadah-ibadah saja yang ditinggal. Maka bila secara adilnya, ya tinggalkan semua syariat-syariat badan itu. Makan kau tinggalkan halim. Minum kau tinggalkan halim. Berdiri kau tinggalkan halim. Berjalanmu kau tinggalkan halim. Bekerjamu kau tinggalkan halim. Sholatmu berkebunmu kau tinggalkan halim. Semuanya kau tinggalkan halim. Maknanya mati halim. Itu maknanya meninggalkan syariat. Maknanya adalah jangan aku akui lagi syariat badan ini sebagai syariat halimnya. Itu yang dimaksud meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat halim yang bersyariat. Karena semua syariat itu berlaku hanyalah milik syariatullah. Jadi sinkronlah dengan niatan lillahi ta'ala di segala aktivitas-aktivitas kita dan aktivitas ibadah-ibadah kita. Sinkron pulangnya kepada lillah yang berkuasa atas seluruh syariat-syariat itu. Alhamdulillah, bila sudah kembali kepada Allah seluruh syariat-syariat yang dilakukan Abdul Halimnya, maka itulah yang dimaksud pahala. Maknanya sudah tak teraku-akui lagi seluruh syariat badan ini syariat Abdul Halimnya, maka tenanglah hati Abdul Halimnya. Ada ayatnya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwanya Abdul Halim ini bisa tenang? Caranya hanyalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, rojiunkanlah, kembalikanlah dengan rela dan ridho apa-apa yang bukan milikmu. Abdul Halim, hidup itu bukan hidupmu. Abdul Halim, badan itu bukan ciptaanmu, bukan milikmu. Pasrahkan, relakan, pulangkanlah kepada yang berhak
atas hidup dan badan itu. Itulah cara ampuh agar hati kita bisa tenang, bisa bahagia, bisa enjoy, bisa kaya. Al-ghani, apa kaya itu? Bukan banyaknya harta dan banyaknya uang kaya itu. Meskipun kita banyak harta dan banyak uang, hati kita masuk di dalam panasnya api neraka. Uang dan harta itu hanyalah untuk pamer-pameran, untuk tunjuk-tunjukkan, untuk bangga-banggaan, untuk kehormatan-kehormatannya di sisi manusia, untuk kemuliaan-kemuliaan di sisi manusia. Sama halnya juga ilmu, merasa ilmunya tinggi untuk tunjuk-tunjukkan, untuk kebanggaan hatinya, untuk pemuas hawa nafsunya saja. Sama halnya dengan amal-amalnya yang banyak, dibuat bangga-banggaan, dibuat mulia-muliaan. Sumpek hatinya, tidak tenang hatinya, karena hidup dan badannya belum dipasrahkan, belum direlakan, belum diridhokan, dikembalikan kepada yang berhak. Itulah hakikat zakat itu tadi, agar hati suci, bersih dari Abdul Halimnya. Maka setelah itu bahagialah Abdul Halimnya, tenanglah hatinya. Karena apa-apa sudah dikuasai Allah. Karena apapun sudah dicukupi oleh Allah. Sudah tidak cari-cari harta lagi. Sudah tidak cari-cari kemuliaan lagi. Sudah tak cari-cari kebanggaan lagi. Karena semua sudah ditangani oleh yang menciptakan Abdul Halimnya. Rezekinya sudah diatur oleh yang menciptakan Abdul Halimnya. Kebanggaan, kehormatan, dan kemuliaan Abdul Halimnya sudah disandang kembali oleh Tuhan pencipta Abdul Halimnya. Abdul Halimnya tak punya apa-apa. Abdul Halimnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang berapa-apa dan yang bersiapa-siapa atas Abdul Halimnya. Maka itulah jalan untuk ketenangan jiwa. Kemudian fadkhuli fi ibadi. Ketika hati Abdul Halimnya sudah tenang, tentram, temaram, enjoy, maka disitulah tempatnya manusia-manusia yang mengabdi. Di situ berkumpul dengan hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada pada para rasul, hidup yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad, hidup yang ada pada al-ulama warasatul anbiya. Jadi kumpul ahad, hidup yang ahad, hidup yang sudah kembali kepada uripe Allah. Itulah kumpulan orang-orang yang mengabdi, golongan orang-orang yang mengabdi. Selanjutnya, fadkhuli jannati. Dan masuklah kalian-kalian, wahai hamba-hambaku, ke dalam surgaku. Jadi surga itu bukan yang digembar-gemborkan iblis dan syaitan, yang katanya bangunan-bangunan yang indah, dari intan permata, dari emas, cangkirnya emas, piringnya emas, nasinya emas. Oh, bukan. Masa makan nasi dari emas? Makanan dan minumannya enak, nikmat. Kumpul dengan bidadari yang cantik-cantik. Itu semua kesukaannya hawa nafsu, babagan dunia. Coba kita logikakan. Bila di dalam hati kita ada setitik, walaupun sebiji darah saja, cinta dunia, maka tak layak
manusia masuk di dalam surganya Allah. Karena yang tahu surganya Allah, yang bisa memasukkan surganya Allah, ya hanya Allah. Bila di dalam hati manusia masih ada cinta dunia, maka jauhlah dari surganya Allah, melainkan hanya masuk dan dibakar di dalam Jahannamnya Allah yang berupa badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan itu? Ya sekarang. Neraka itu ya sekarang. Bahan bakarnya sudah numpuk membakar hati kita selama ini. Dan surga itu kapan? Ya sekarang bagi manusia yang sudah nyata kewujudan Allahnya di hatinya daripada kenyataan wujud manusianya di hatinya. Surganya ya sekarang. Jadi kalau sudah masuk surga sekarang, ada di dalam ayat Allah, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Meskipun ini dawuhnya Rasulullah, saya katakan ayatnya Allah. Karena tanpa uripi Allah yang ada di kanjeng Nabi Muhammad, apakah kanjeng Nabi Muhammad bisa bicara? Semua itu ya ayat uripi Allah. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa teraplikasi di dalam hatinya yang ada hanya Allah, maka dia sudah berada di dalam surga. Jadi kapan surga itu? Surga itu sekarang bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang syirik hatinya, bagi orang-orang yang masih jadi Tuhan di hatinya, ya surga nerakanya ya besok katanya. Karena Allahnya tak jelas, maka surga dan alam-alam itu pun tak jelas baginya. Bagi Abdul Halimnya, selama Abdul Halimnya masih jadi Tuhan. Jadi hakikat diterimanya seluruh amal ibadah kita itu adalah ketika Allah sudah berkuasa atas seluruh amal itu, yakni lillahi ta'ala. Itulah tanda bahwa seluruhnya amal ibadah kita diterima langsung oleh Allah saat ini juga. Jadi diterima itulah, jadi lillahi ta'ala itulah makna dari pahala itu. Jangan dibayang-bayangkan lagi sosok pahala itu. Tidak ada wujudnya pahala itu, hanyalah sesebutan saja. Maknanya pahala itu adalah orang-orang yang sudah menemukan permata yang hilang dulu. Menemukan iman yang ada di bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini, seluruhnya dalam keadaan suci bersih. Karena hidup dan badannya masih suci dari pengakuan-pengakuan Abdul Halimnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semua pemaparan ini bisa memahamkan terkhususnya hati saya pribadi dan kita semua para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita terhidayahkan dengan pemaparan-pemaparan ini. Karena ilmu ini, karena pemaparan ini tak mungkin datangnya dari Abdul Halimnya bila Abdul Halim tak dihidupi oleh uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pemaparan ini, kajian ini, marilah kembali kembahkan sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.